kaya, bahkan konglomerat sekalipun, nggak selamanya dia hidupnya selalu mulus, ong gitu ya, tanpa masalah gitu kan. Masalah ada aja. Maka orang bilang, kalau tanpa ada masalah, orang tidak akan bertumbuh, ya toh? Ciong itu tidak hanya mendera sio, tidak hanya mendera manusia, tetapi juga mendera potensi bisnis. Kadang-kadang pada satu ketika usaha berunsur kayu bagus. Kadang-kadang juga dia jatuh memble yang nantinya api bagus, kadang-kadang juga jatuh. Begitu juga berkaitan dengan berunsur tanah, logam, air, ataupun usaha-usaha campuran diantaranya. Kalau kita tidak mau jatuh dan tetap harus bisa menjaga diri, artinya kita harus siap siaga dong. Ketika ciong, kita harus waspada. Baik itu kita menjaga jangan sampai kita terkena ciong 3 tahunan, 6 tahunan, sampai 12 tahunan, apalagi kita harus hindari itu. Sebab ciong itu bisa menjadi berkepanjangan toh. Takdir kita lahir sebagai orang susah atau orang kaya, kita bisa milih nggak sih Hans? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetapi dengan kita memahami diri kita bisa mengubahnya. Jangan sampai kita lahir sebagai anak orang kaya, kemudian kita akhirnya menjadi ya yang menghancurkan ekonomi keluarga kita. Sonora FM Music, selamat malam sahabat Sonora, Hans kembali menyapa Anda tentunya di Feng Shui Sonora. Dan kalau ngomong soal Feng Shui, Hans nggak mungkin sendiri ya. Malam hari ini juga sudah terhubung melalui line telepon ada Pak Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabarnya? Selamat malam Hans, kabar baik tentunya, selalu always. Selalu always kabar baik. Seneng ya dengarnya kalau dari Pak Kang tuh selalu always kabar baik ya. Ya karena apa? Karena saya selalu menyiapkan diri untuk hadir pada Jumat malam untuk menjumpai sahabat-sahabat Sonora agar sahabat Sonora bisa semakin memiliki peluang untuk berkesuksesan. Amin ya. Boleh nih Pak Kang. Malam hari ini kita mau mulai dari mana Pak Kang? Ini nih ada penanya, kita baca dulu ya apa yang ditanyakan ya. Yang bertanya ini bernama Fredericus Ananda. Bertanya pada video penataan bumi selatan dan analisis feng shui pakai kalender Masehi. Ya, bagi yang belum menyimak harap disimak karena banyak orang yang berasumsi bahwa penataan feng shui bumi utara dan selatan itu berbeda sehingga harus diputar sekian derajat katanya ya. Tetapi itu sudah kita bahas pada video minggu lalu. Nah, pada video ini Fredericus Ananda bertanya, "Halo Pak Kang, aku mau tanya," katanya. Jadi halo juga untuk Fredericus Ananda ya. Kalau menurut Feng Shui, apakah ada cara untuk menjaga bisnis atau usaha agar laku dan berjalan lancar terus? Apakah ada caranya? Ada dong ya. Apa? Bagaimana dong? Kasih tahu dong. Kan tadi bilangnya ada. Nah kalau kita berbicara hukum alam ya. Kita kan sering kali mendengar orang-orang bijaksana, para bijak berujar bahwa dunia ini nggak pernah statis sih, selalu bersiklus, bergerak dinamis. Itu sebabnya banyak orang menganalogikan bahwa hidup dan kehidupan itu tidak berbeda sebagai sebuah roda pedati yang terus saja berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, ya. Nah, itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Walaupun bukan orang susah nih,
orang kaya, bahkan konglomerat sekalipun, nggak selamanya dia hidupnya selalu mulus, ong gitu ya, tanpa masalah gitu kan. Masalah ada aja. Maka orang bilang, kalau tanpa ada masalah, orang tidak akan bertumbuh, ya toh? Betul. Ya, itu adalah sebuah keniscayaan ya. Nah, tetapi kita juga mau tahu nih, apakah memang bisa kita mengatur segala sesuatunya agar bisa bagus? Ya, tetapi kalau menurut saya bisa dengan catatan. Apa tuh Pak? Dengan catatan bahwa nggak mungkin segala sesuatunya akan sama identik gitu ya. Naik dan turun itu kan tadi udah dibilang adalah sebuah keniscayaan ya toh. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kalau kita berbicara ciong nih, ketidakselarasan itu bukan hanya mendera kita sebagai sio. Coba tahun ini yang sionya apa itu? Macan, ular, monyet, dan babi. Itu kan diramalkan ciong. Walaupun tidak semua ciong ya dan akan berakibat fatalis karena ada sistem nilai juga, jumlah nilai keberuntungan. Tetapi kalau udah ciong, jumlah nilai keberuntungannya jelek, sulitlah bagi kita untuk menjaga segala sesuatunya tetap berada pada stabilitas yang tinggi. Apalagi kita berharap sesuatu itu menjadi maksimal dan tetap maksimal gitu ya. Nah, apalagi juga ciong itu tidak hanya mendera sio, tidak hanya mendera manusia, tetapi juga mendera potensi bisnis. Ya dong? Kadang-kadang pada satu ketika usaha berunsur kayu bagus. Kadang-kadang juga dia jatuh memble. Ya, yang nantinya api bagus, kadang-kadang juga jatuh. Begitu juga berkaitan dengan berunsur tanah, logam, air, ataupun usaha-usaha campuran diantaranya. Nah, jadi ketika kita sionya ciong, kita kan harus waspada, jangan sampai terjadi kejatuhan. Nah, kalau kita tidak mau jatuh dan tetap harus bisa menjaga diri, artinya kita harus siap siaga dong. Ketika ciong kita harus waspada, ya. Baik itu kita menjaga jangan sampai kita terkena ciong 3 tahunan, 6 tahunan, sampai 12 tahunan, apalagi kita harus hindari itu. Sebab ciong itu bisa menjadi berkepanjangan toh. Betul Pak. Ya, dan apalagi kalau bidang bisnis yang kita kelola lagi down gitu. Nah, tetapi andai kata kita telah memilih satu bidang bisnis dan kemudian bidang bisnis itu berkecocokan kepada kita, ya, kendati bidang tersebut jatuh, memang dia akan mengalami deraan, ya. Nah, deraan itu buat bagi orang yang tidak cocok mungkin akan menimbulkan dampak buruk yang fatalis. Tetapi karena kita cocok, dampaknya tidak akan fatalis. Diminimalisir ya. Iya, apalagi kalau saat itu kita sedang berkeselarasan. Jangan-jangan malah peluangnya turun karena kita berkeselarasan. Bukannya penurunan yang kita dapatkan, melainkan sebuah peningkatan. Itu bisa terjadi. Ya, bukan tidak mungkin itu. Ya, tetapi apabila pada satu ketika usaha kita lagi ciong gitu ya, kita misalnya berusaha di bidang jasa tanah toh, lagi jatuh nih. Kemudian kita juga sionya lagi ciong, ya harus ekstra waspada. Artinya apa? Selain peramalan mengenai sio kita waspadai, kita saksamai, kita pedomani dengan baik dan benar, ya saran-saran bulanan, bahkan kalender harian harus ditaati dong. Betul Pak. Ya, saat selaras, saat tidak selaras kita harus waspada, jangan kita bermanuver ya, bermanuver untuk sesuatu yang penting-penting, itu harus kita hindari toh.
Nah, dengan begitu kita bisa menghindari dari segala bahaya. Nah, tetapi pertanyaan daripada Fredericus Ananda, bagaimana sih, apakah feng shui bisa gitu? Nah, kalau minimalisir artinya bisa ya Pak Kang ya? Kenapa? Kalau diminimalisir bisa, tapi tidak bisa selalu menjaga, selalu di atas gitu. Betul, ya? Tetapi kita mau bahas nih, bagaimana apakah feng shui bisa? Nah, apakah yang disebut feng shui itu apa sih, Hans? Penataan ya. Feng shui adalah keseimbangan. Keseimbangan yin yang, Hans. Nah, kalau kita berbicara keseimbangan, ada satu kalimat, Hans, dari nenek moyang kita, Hans. Kalau kita tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Bagus ya. Kenapa tersenyum? Apa kaitannya tersenyum sama buka toko? Karena harus bisa ini ya, melayani dengan baik. Benar. Dan kenapa tersenyum? Supaya ikhlas gitu ya, jalaninnya Pak Kang. Tersenyum adalah keseimbangan antara logika dengan naluri, Hans. Ada keseimbangan yin yang. Kita senyum aja dia udah feng shui, Hans. Oh, sesimpel senyum ternyata aja udah feng shui ya Pak Kang ya. Itu feng shui, Hans. Iya. Jadi kalau kita tersenyum dan kita bersyukur, berbahagia hari ini, artinya kita melepas dan menyerap satu energi positif, baik dari lingkungan dekat kita maupun dari antara langit dengan bumi. Di mana langit dan bumi ada rumah kita terbesar, kan? Betul. Nah, senyuman kita adalah mencuat pada rumah paling kecil kita, atau? Nah, kalau kita bisa tersenyum, kemudian senyum itu pun kita tebarkan ke dalam rumah, lebih bagus lagi dong, ada kesenyawaan antara kita dengan rumah. Iya. Dan terlebih bagus lagi, Hans, kalau rumahnya pun sesuai feng shui dong. Betul. Nah, artinya apa? Bisa nggak feng shui membuat segala sesuatunya menjadi baik? Bisa. Dengan catatan kita harus taat ya dalam mengendalikan feng shui. Dalam mengendalikan ini apa yang dimaksud? Kita harus tahu, Hans, siapa dia. Kita harus mengenali diri kita, Hans. Ya, prinsip kita, emosi kita, ya, logika kita. Kemudian kedisiplinan kita, hal yang bersifat membumi dan bersifat kecermatan serta tanggung jawab kita. Kemudian perencanaan kita terhadap satu target tujuan kita dan insting bisnis kita. Oke. Ya. Kang boleh ditahan sampai di situ dulu Pak Kang? Oke. Sampai di insting bisnis ya, Sobat. Oke. Nanti kita lanjutkan setelah break satu ini. Sahabat Sonora, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, Sonora, kami terbikin music masih di Feng Shui Sonora bersama dengan PH Setian dan juga Pak Kang Hongqian. Kita lanjutkan kembali Pak Kang. Iya. Jadi kita memang nomor satu harus kenal diri kita pribadi. Oke, mengenal. Kenapa, Hans? Karena dengan kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, ya baik itu secara prinsip kita, sosialisasi kita, ya apakah kita ini seorang yang introvert, extrovert, kemudian apakah kita ini seorang yang logik ataukah membumi, bertanggung jawab, berkecermatan, dan punya satu visi dan misi yang jelas dengan naluri inovasi dan kreativitas yang bagus gitu ya. Nah, dengan kita mengetahui itu, kita bisa mengendalikan diri kita
dan mengaplikasikan hal itu pada feng shui. Nah, ini kan menjadi klop nih dengan pertanyaannya Frederikus Ananda. Ya memang sih kita sadar ya Hans, bahwa kita tuh nggak bisa memilih. Ada yang namanya nasib yang berupa takdir dan takdir yang sebetulnya adalah nasib. Ya, dimana takdir kita lahir sebagai orang susah atau orang kaya, kita bisa milih nggak sih Hans? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tetapi dengan kita memahami diri kita bisa mengubahnya. Jangan sampai kita lahir sebagai anak orang kaya, kemudian kita akhirnya menjadi ya yang menghancurkan ekonomi keluarga kita. Tetapi sebaliknya kita patut menjaga keutuhan ekonomi keluarga. Dan kalaupun kita lahir sebagai seorang anak orang susah, orang kebanyakan, atau orang yang di bawah garis kemiskinan katakanlah, kita bisa memperbaiki diri kita agar kemudian kita bisa menjadi seorang yang tangguh. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan mengenal diri kita. Ya, dan kita tampil berkeseimbangan, kita patut senyum. Kalau kita senyum, kita berarti optimistis dong. Jauh dari skeptis dan pesimis. Nah, dalam konteks kita mengaplikasikan kekurangan dan kelebihan kita pada rumah sebagai tempat hunian kita, karena tempat hunian kita kan ada 3 ya, langit dan bumi, dan badan kita sendiri, dan rumah yang kita huni toh. Nah, berkaitan dengan rumah yang kita huni, kita harus tahu ya, harus jelas posisi kedudukan rumah kita yang paling cocok tuh apa. Nah, ini penting kenapa Hans? Karena kalau kita sudah menemukan rumah kita yang paling cocok Hans, ketika badai itu datang, ya kita bisa berlindung Hans. Taruhlah genteng kita rontok, tetapi nggak mungkin akan merusak pondasi rumah kita, toh? Iya betul. Iya toh? Dan setelah itu kita bisa bangkit kembali, toh? Iya. Ya, jadi memang nggak ada yang serba harus di atas, sebab konglomerat pun memiliki problemanya masing-masing gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi nih Hans ya, nomor 1 adalah kita tahu dulu ya rumah kita yang berkecocokan yang seperti apa. Nah, dalam konteks ini mungkin sahabat-sahabat Sonora yang kurang paham bisa nonton kembali tuh video mengenai kedudukan dan hadap rumah gitu ya. Di sana dijelaskan bahwa tidak sekedar hadap rumah untuk menghitung posisi kedudukan, seperti juga kita pada minggu lalu bilang, tidak mungkin kita bisa menghitung pola kedudukan rumah feng shui berdasarkan tahun kelahiran internasional atau Masehi. Karena segala sesuatunya harus dihitung berdasarkan kalender lunar ya. Nah, kalau ini sudah ditemukan posisi kedudukan yang tepat ya, karena posisi kedudukan itu ada 4 yang berkecocokan, yang terbaik yang bikin kita bisa menjulang tinggi, kemudian yang baik, kemudian yang cukup baik, dan lumayan yang ya kalau didera masalah masih goyangnya masih cukup besar deh Hans. Ya, tetapi ada 4 lagi yang kita harus waspadai, yang kurang baik, yang jelek, yang sangat jelek, bahkan yang bisa memakan nyawa itu Hans. Itu harus benar-benar kita hindari gitu ya. Itu ada hitungannya. Nah, setelah itu barulah kita menata bangunannya. Nah, dalam hal penataan bukan sekedar apa yang kita sudah jelaskan selama ini pada video-video FSA. Memang video-video FSA sangat membantu secara umum. Ya, itu patut dijadikan pedoman. Jadi bagi Anda yang para awam silakan. Karena bahkan ada beberapa kita punya netizen kita nih, subscriber kita gitu ya. Saya gaptek kalau bicara soal begini. Ya. Jadi
mereka mengatakan bahwa mereka udah bisa praktek tuh Hans. Iya, iya, iya. Ya secara umum dia udah bisa tuh ya jelaskan pada tetangga dan saudaranya, bahkan bermanfaat katanya, kita bersyukur juga ya. Iya. Tetapi kalau kita berbicara sebagaimana yang ditanyakan oleh Frederikus Ananda, tentu jangkauannya lebih jauh lagi, harus bersifat private, pribadi. Iya. Kita harus berhitung, misalnya kalau kita kekurangan prinsip, sektor manakah yang harus kita kuatkan, sektor manakah yang harus kita reduksi. Begitu juga berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan unsur-unsur yang lain gitu ya. Nah yang jadi masalah kalau ada perbenturan antara satu unsur yang berkekurangan dan satu unsur yang berkelebihan gitu ya. Ini adalah seni feng shui. Nah kalau ini bisa dilakukan Hans, tentu saja kita lebih handal dalam menghadapi segala macam gangguan. Walaupun kita nggak bisa berani bilang Hans, dengan feng shui yang paling baik kita pasti bisa selalu benar dan benar. Bahkan ada satu ketika orang sudah di feng shui kemudian melakukan manuver yang di luar batasan kemampuannya. Nah, padahal untuk mencapai batasan kemampuan itu diperlukan feng shui khusus. Misalnya pengaturan letak kepala naga. Nah, dalam konteks yang satu ini, itu pun nggak boleh setiap orang dibuatkan posisi tersebut kalau belum mencapai ke kondisi yang sebagaimana seharusnya. Jadi kita harus punya parameter gitu Hans. Apakah seseorang sudah mencapai tahap itu atau belum gitu ya. Nah kalau itu bisa dilakukan maka dia nggak akan goyah ketika didera segala macam masalah. Apalagi kalau dia punya bisnisnya kemudian berkesesuaian dan kemudian juga dia tahu kapan harus waspada dan kapan harus melakukan manuver-manuver bisnis yang signifikan agar kemajuannya pun bisa menjulang signifikan pula Hans. Nah itu begitu Hans. Jadi bukannya tidak bisa ya, tetapi tentu saja bagi Frederikus Ananda perlu mendalami feng shui lebih bersifat pribadi lagi ya ketimbang apa yang selama ini dipelajari. Ya, memang, tetapi bukan berarti apa yang sudah kita sampaikan selama ini, kalau nggak keliru ada 500-an video sudah kita publish tuh Hans ya. Banyak ya. Iya, itu semua sudah lebih daripada cukup untuk secara umum kita menyiasati diri kita. Nah, kalau kita mau meningkat lagi, ya tentu saja kita harus berusaha menanyakannya lebih jauh, lebih pribadi tentunya ya. Namun demikian ada satu hal yang saya mau titipkan pesan kepada para sahabat sukses kita nih Hans. Apa tuh Pak? Ada satu yang walaupun feng shui kita sudah baik, walaupun kita senyum setiap hari, ya kalau kita kurang ajar sama orang tua Hans, itu bisa ketutup semua Hans. Itu penting ya. Itu penting, maka daripada itu ada beberapa kali Hans, saya punya clients, saya minta maaf Hans, saya usir dari rumah Hans. Saya usir dari tempat praktek Hans. Saya suruh dia minta maaf dulu pada orang tuanya baru kembali. Ini penting. Kalau saya nggak berbuat begitu dan dia tidak tersentak, dia tidak akan melakukannya, dia punya masa depan nggak akan pernah terbuka Hans. Ya, jadi itu penting sekali. Jadi satu hal, walaupun senyum adalah satu langkah bagi feng shui yang baik, ya, yang kita pancarkan secara pribadi. Hendaknya kita juga menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua agar langkah kita lebih termudahkan sehingga apapun deraan yang terjadi yang mendera kepada kita, kita bisa handal menghadapinya sehingga
usaha kita akan selalu laku, jalan terus, keberuntungan kita pun akan makin meningkat signifikan, Hans. Wah, luar biasa. Dan Ya. harus ikhlas ya Pak Kang ya. Iya, masih ada waktu, kita lanjut. Kita break dulu Pak Kang, informasi jalan tol dulu ya. Oke. Kita break dulu sejenak, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Ya sahabat Sonora, segmen ketiga Feng Shui Sonora masih hadir menemani Anda di malam hari ini. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan Pak Kang? Enggak, saya cuma ingat aja mengenai video anak durhaka itu pernah dibahas oleh putra saya Kang Singfat bersama Daniel ya kalau nggak keliru itu beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau untuk bahasan yang satu itu silakan seksamai lagi deh videonya. Boleh ya, nih yang pastinya di sana juga lengkap ya Pak Kang ya. Banyak video yang kita bisa seksamai di sana atau di FSE atau juga di videonya putra saya ya, channelnya putra saya, channel YouTube-nya Kang Singfat atau KSH. KSH ya, ini bisa dicari juga di YouTube. Baik, bahkan kita lanjut artinya ke pertanyaan dari sahabat Sonora. Iya. Baik, kita mulai malam hari ini dari Andi Santoso. Alpha Andi. Nano Delta India, spasi Sierra Alpha Nano Tango Oscar Sierra Oscar. Oke. Tanggal lahirnya tanggal 17 bulan 6, Tanggal 17 bulan 6 tahunnya 1987. 1987. Pukul 1:40 pagi. Oke. Ini pertanyaannya, saat ini saya ada rencana mau usaha jual beli mobil bekas Pak Kang. Apakah saya cocok di bidang tersebut? Apakah saya bisa maju juga secara keuangan katanya? Terima kasih. Ya, kalau kita berbicara maju keuangan, potensi dia lumayan cukup bagus ya. Walaupun di tahun ini dia seyogianya agak berhati-hati, walaupun sio kelinci tidak ciong begitu ya. Tetap harus jaga jangan sampai kena penipuan atau hal yang sejenis lainnya gitu ya. Nah kalau berbicara mengenai, tadi dia mau buka apa tadi? Mau jual beli mobil bekas Pak Kang? Jual beli mobil bekas. Sayangnya agak kurang cocok. Jadi jalan pun agak tersendat-sendat gitu ya. Jadi kalau selama ini dia sudah bergerak di bidang itu, dia semestinya sudah memahami kondisinya. Dia lebih bagus kalau misalnya jualan spare part-nya gitu ya. Daripada mobilnya ya. Betul. Tetapi yang jauh lebih potensial untuk dia kembangkan kalau dia berusaha di bidang bisnis berunsur kayu dominan ya. Baik, semoga menjawab ini untuk Andi Santoso. Kita lanjut ke penanya berikutnya Pak Kang. Oke. Ini ada Eko Arianto. Eko Arianto. Ariantonya pakai H pakai A. Ariantonya Alfa Romeo India, Oh. Alfa Nano Tango Oscar. Oke. Ini pria, Iya. tanggal lahirnya 2 bulan 9. Tanggal 2 bulan 9 tahun Tahun 1969. 1969. 1969. Jam lahirnya 15:30 sore. 15:30 ya. Ini mau tanya Pak Kang, katanya maaf rombongan, arah warna baju, arah rumah kali ini maksudnya. Arah rumah, warna baju, handicap, bidang usaha dan juga kesehatan. Iya, dia kan Eko ini sionya ayam loh ya. Ayam tanah ya. Lumayan bagus ya, bahkan lebih daripada sekedar bagus. Jadi tolong jangan disia-siakan kesempatan yang sedang terbuka. Oke. Tetapi satu hal yang saya paling khawatir karena apa? Karena dia orangnya terlalu bawa perasaan, kadang-kadang terlalu baik gitu ya. Tetapi tidak punya standarnya gitu ya. Baik itu standar perasaan maupun standar logika. Nah, jadi gampang dihanyutkan oleh juga berbagai hasutan. Nah, oleh sebab itu saya khawatir ya potensi dia bisa mengambang.
ya. Jadi peluang dia untuk menjadi orang sukses bisa berkurang kalau dia tidak bisa menanggulangi beberapa hal berikut ya. Yang pertama adalah keras kepala. Dia kalau udah maunya suka memaksakan kehendak, dan kalau sudah benci orang dendamnya bukan main gitu ya. Nah ini yang harus dia waspadai. Dan kedua, dia patut untuk lebih terbuka dalam bergaul dan sering memakai baju warna hijau agar keyakinannya lebih terbulatkan, dan kemudian juga sering memakai baju warna merah terutama kalau perasaan malas sedang mendera dirinya. Oh, gitu ya. Baik, ini bidang usaha dan kesehatan, Pak Kang? Oh, kalau kesehatan hati-hati ya, dia pada waktu lahir sudah agak kuning, dan kemudian juga jantungnya harus dijaga ya, jangan sampai bermasalah. Juga minumnya yang seringkali kelupaan gitu ya. Rajin minum ya. Benar ya. Nah bidang bisnisnya yang paling cocok yang berunsur tanah dominan, kayu dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Oke, semoga menjawab untuk Eko Arianto. Bahkan kita harus kembali break dulu sejenak, Pak Kang. Oke. Kita akan kembali sesaat lagi, sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. Ya, segmen terakhir Feng Shui Sonora masih hadir menemani Anda. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang. Iya. Ini ada Ervina, Eko Romeo Victor India Nano Alpha. Oke. Ini tanggal lahirnya tanggal 13 bulan 11. Tanggal 13. Bulan 11. Iya. Tahunnya 1988. Iya. Jamnya 2:50 pagi. Oke. Lalu juga ada suaminya Pak Kang, namanya Rudi. Rudi pakai I. Tanggal lahirnya tanggal 30. Tanggal 30. Bulan 6. Bulan 6. Tahunnya 1982. Iya. Jamnya jam 19:02. 19:02. Iya. Ini mau nanya Pak Kang, iya. katanya mau pindah rumah tanggal 20 Juni 2025. Apakah sudah bagus? Dan rumahnya ini menghadap ke selatan. Terus mau nanya juga, kamar utama berada di sektor barat daya, dapur berada di barat. Ini udah bagus atau belum Pak Kang? Kalau Tanggal dekat rumah 20. ada kali atau sungai kecil, tapi jaraknya lebih dari 15 meter. Apakah nggak masalah Pak Kang? Terima kasih. Satu-satu dong bos. Boleh. Tanggal 20 bulan? Kita dari yang pindah rumah dulu ya. Iya. Pindah rumahnya rencananya 20 Juni 2025. Sudah bagus belum Pak Kang? 20 Juni 2025. Ya, tahun ular tidak ada masalah ya. Dia nggak kasih tahu jamnya ya. Nggak kasih tahu Pak Kang. Oke, pada prinsipnya oke. Kemudian rumahnya posisinya Ke selatan. menghadap ke selatan. Oke. Oke, ada masalah ya. Kemudian Kamar utama ini berada di sektor barat daya dan dapurnya berada di barat. Ini udah bagus belum Pak Kang? dapurnya termasuk oke. Kamar tidurnya kelihatannya kurang tepat ya. Tetapi saya nggak berani untuk memindahkannya karena saya harus tahu daripada keseluruhannya. Sebab misalnya dapur itu udah bener nih tadi saya katakan, belum tentu jadi bener kalau letak pintunya pada posisi yang keliru ya, terus kemudian jalur masuknya tidak berkesesuaian ya. Jadi perlu dirujukan kembali dengan pantangan-pantangan lainnya ya. Jadi tontonlah video-video yang sudah dipublish di FSA gitu ya. Karena saya nggak berani bilang ininya harus pindah kemana gitu. Karena kita nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang orang suka bertanya kepada saya, Pak Kang, kalau saya punya rumah posisinya saya punya tempat duduk buat kerja di ruangan kerja di rumah saya posisinya kemana? Saya nggak bisa jawab. Betul, karena tergantung yang lainnya ya.
Karena iya, kemudian daripada alur masuknya, kemudian pintunya di mana, karena feng shui tidak bisa Cuma salah satu gitu iya ya? secara parsial, dinilai secara parsial nggak bisa gitu ya. Tetapi secara umum oke gitu ya. Oke, ini juga pertanyaan terakhirnya soal di depan rumah ada kali atau sungai kecil, jaraknya lebih dari 15 meter. Ini masalah nggak Pak Kang katanya? Kalau sudah jarak 15 meter, apalagi kalau di depannya banyak pepohonan, tidak masalah. Tetapi kalau kurang pepohonan, sungai di pada bagian selatan tentu saja kurang baik ya. Baik, jadi bisa diakali dengan menanam pohon gitu mungkin Pak Kang ya? Bisa. Baik, kalau begitu kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Ini semoga menjawab tadi untuk Ervina. Ini ada Zaina, Zoro, Alfa, Eko, Nano, Alfa, Hotel. Oke, perempuan ya. Perempuan, betul. Tanggal 26, Tanggal 26 bulan 9, bulan 9 tahunnya 1968. 1968 Betul, jam 9 pagi. 9 pagi ya. Ya, ini mau tanya, katanya usaha yang cocok apa dan handicapnya seperti apa, dan juga sekaligus pengen tahu katanya tanggal lahir Imleknya ini berapa Pak Kang. Terima kasih untuk pencerahannya. Oke, Zainah ya. Ini kalau nggak jadi orang sukses sekarang ini bohong loh ya. Kenapa Pak Kang? Ya mestinya dia udah kayaknya luar biasa, udah suksesnya bukan luar biasa. Oke. Kalau dia tidak mencapai taraf itu, berarti ada satu kesalahan. Oke. Ya, apakah kesalahannya pada rumah atau kesalahan pada aspek lainnya? Ya, kita coba bahas ya. Kita lihat nih, leadershipnya memang lemah dan memang dia ini keras kepala. Salah satunya tentu saja hambatannya di keras kepala tadi. Oke. Kalau keras kepalanya nggak bisa ditanggulangi, itu bisa bermasalah, ya. Nah ya, kemudian yang kedua adalah logikanya kurang berperan dan manuver-manuvernya tidak gesit, ya. Jadi kurang agresif. Kemudian juga bidang bisnisnya, dia tanyakan ya. Tadi saya sebenarnya cuma handicap sama usaha, iya betul, bidang bisnis. Benar, dia berunsur tanah dominan, api dominan, atau campuran daripada keduanya itu. Nah, kalau rumahnya menghadap ke selatan atau ke utara, tentunya ini adalah modal bagi dia untuk luar biasa berkesuksesan. Jadi, kalau apa yang saya sampaikan sudah, kan dia berdasarkan usia, berdasarkan Imlek, dia yang lahir tanggal 5, berdasarkan kalender Imlek lahir tanggal 5 bulan 8 tahun 2519 itu ya. Dia monyet tanah ya. Dia tuh berusia 58 tahun ya. Nah, kalau dia apa yang tadi saya katakan itu sudah dia bisa rubah sejak lama, maka dia ini sudah menjadi orang yang suksesnya luar biasa hari ini. Oke. Baik. Ini semoga juga jadi perhatian ya. Karena harusnya sudah sukses, kalau belum mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan tentunya juga video-video dari FFA ini akan sangat membantu ya kalau misalnya ternyata sampai saat ini masih ada hambatan ya Pak Kang ya. Betul sekali. Baik, Pak Kang, kita sudah harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini Pak Kang. Oke. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, cepat sekali waktu bergulir ya. Betul, tetapi ya, toh kita akan berjumpa kembali pada Jumat mendatang untuk menjumpai kembali sahabat-sahabat kita Sonora agar pengulangan kembalinya kita mengunjungi tidak tersia-siakan hingga bermanfaat, dan kesuksesan sahabat Sonora adalah harapan dan kebanggaan kita semuanya. Amin. Sukses Ya. Anda adalah kebahagiaan kita. Yes, tentunya Pak Kang. Dan juga selamat long weekend Pak Kang. Oke, sama-sama Han. Baik. Sukses. Teman-teman, tentunya Feng Shui Sonora juga akan kembali hadir untuk Anda di setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan buat Anda juga yang masih pengen tahu lebih dalam mengenai Feng Shui, ini juga boleh disaksikan baik di channel YouTube-nya Sonora maupun di channel YouTube-nya FSA. Dan kita akhiri dulu sampai di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great night. Selamat malam.